masyarakat Buleleng, khususnya masyarakat yang mengajukan satu di Kecamatan Rodak, Desa Kumprang, yang kedua di Kecamatan Banjar, di Desa Ciwangi, dan satu lagi di Kecamatan Utama, di Desa Tunjung, ya. Oke, proses itu selamat siang. Benar apa yang beredar di masyarakat dan di media sosial maupun media-media yang resmi lainnya. Beberapa waktu yang lalu bersurat kepada Bapak Menhan yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan juga calon presiden Nomor 2 melalui Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Pak Made Aryo SMH, yang pada intinya dengan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, beberapa daerah di wilayah Buleleng pada saat musim kering susah untuk mendapatkan air minum. Bahkan untuk MCK pun harus beli dari beberapa orang yang berbisnis air, ya. Ini suatu ironis bagi kami, di mana air adalah kebutuhan yang asasi, yang mutlak, yang semestinya mudah didapatkan. Dengan melihat tindakan Prabowo di beberapa tempat, ya, di Gunung Kidul, di Jogja, di Maluku, di NTT, ya, saya ikuti berita. Beliau tidak banyak bicara, tapi berkomunikasi dengan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan air. Tidak sampai setahun ternyata air yang tidak pernah kebayang, sumber mata air yang tidak pernah kebayang di daerah-daerah seperti itu bisa diwujudkan. Terinspirasi dari tindakan beliau yang luar biasa tersebut, kami memandang perlu untuk bersurat agar beliau tahu bahwa masyarakat Buleleng di beberapa titik memang sangat membutuhkan sumber air, sehingga kami bersurat, ya, kepada beliau melalui Bapak Ketua DPD, dan sangat luar biasa surat yang tersebut direspon dengan penyampaian Bapak Ketua DPD, bahwa surat kami direspon dengan akan menurunkan supervisi, ya, yang akan melihat langsung titik yang kami maksudkan agar sesegera mungkin sumber mata air tersebut bisa untuk diwujudkan, sehingga masyarakat Buleleng, khususnya masyarakat yang kami ajukan, satu di Kecamatan Grogak, Desa Kumprang, yang kedua di Kecamatan Banjar, di Desa Tigiwase, dan satu lagi di Kecamatan Utama, di Desa Tunjung, ya. Sekalipun di beberapa tempat lainnya juga ada, setidaknya di beberapa tempat itu kondisi sangat mendesak dan bisa membantu di daerah-daerah sekitar yang mengalami masalah yang sama terkait dengan susahnya air minum, khususnya pada saat musim kering. Ya, pada awalnya masyarakat tidak tahu, ya, tapi setelah mendapat informasi bahwa ada supervisi, ya, yang akan menindaklanjuti permohonan kami untuk segera mewujudkan air, respon masyarakat sangat luar biasa, ya. Dan kami yakin beliau sebagai Menhan saja, ya, baru sebagai Menhan saja
sudah begitu peduli dan bisa secara real mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat tentang air bersih di beberapa daerah di Jogja, ya, di NTT, Maluku. Apalagi nanti ketika beliau jadi presiden, bagi kami bukan saja di beberapa tempat yang kami laporkan, tetapi kami yakin beliau akan berusaha untuk mewujudkan seluruh masyarakat yang ada persoalan air, khususnya di Buleleng. Yang kedua terkait dengan makin maraknya baliho dan spanduk tentang dukungan daripada koalisi, terutama dari Partai Gerindra tentang isu Bandara Bali Utara ini, jika Pak Prabowo terpilih, seperti apa tanggapan Pak Ketua DPC? Sebenarnya terkait dengan adanya wacana pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng itu bukan barang baru sesungguhnya, tetapi itu sudah menggelinding sejak 2009, ya. Yang kita lihat adalah goodwill dari pemerintah ketika itu sampai saat ini. Persoalan dan kajian teknis, ya, saya dapat informasi itu sudah dilalui oleh para ahli, juga berpendapat, juga memberikan tanggapan, bahkan dari segi kebijakan, informasi yang kami dapatkan di kalangan DPRD Provinsi Bali pun sudah memberikan persetujuan. Dan yang nyata-nyata kita ikuti, ya, kita ikuti di media sosial, di media-media massa lainnya, bahwa goodwill dari Pak Jokowi untuk menindaklanjuti wacana pembangunan Bandara Bali Utara itu memang sudah diwujudkan. Akan tetapi ada orang kuat, dalam tanda petik, ya, orang kuat yang tidak setuju, ya, pembangunan Bandara Bali Utara itu diwujudkan dengan berbagai argumentasinya yang tentunya merugikan masyarakat Buleleng pada khususnya maupun warga Bali pada umumnya. Nah, kemudian Pak Prabowo mendengar, melihat, dan berkomitmen ketika beliau diberikan mandat untuk menjadi presiden bersama Mas Gibran 2024-2029, telah menyatakan sikap bahwa pembangunan Bandar Udara Bali Utara yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah dirindukan oleh warga Buleleng pada khususnya dan warga Bali pada umumnya akan segera diwujudkan. Nah, sehingga ketika ada spanduk, ya, banyak masyarakat yang meminta dan ingin memasang di tempatnya, di rumahnya, di warungnya dengan sukarela, dengan harapan Bapak Prabowo terpilih dan dipercaya sebagai presiden dan Bandara Bali Utara segera bisa diwujudkan. Partai mengawal sekaligus bersama-sama dengan pemerintahan Bapak Prabowo, Mas Gibran ke depannya untuk segera memprioritaskan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, ya, sehingga pembangunan ekonomi di Bali bisa seimbang antara utara dan selatan, kesejahteraan dan kemajuan adil makmur, ya, bisa terwujud dengan adanya Bandara Bali Utara itu di Singaraja. Ya.